Saya sudah mempercayai Tuhan, saya mempercayai Allah. Katanya saya mempercayai Allah pasti masuk surga. Tapi kok kenapa selalu ada kata, tunjukkanlah kami jalan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah rabbal alamin. Nah sahabat saudara alhamdulillah, kita langsung saja ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengomentari sebuah video ya dari seorang bocil ini ya, tampaknya masih anak-anak, tapi berbahasanya ya mengeluarkan bahasa-bahasa seperti misionaris. Dia ngakunya murtadin. Nah baiklah saudara intilah, sebelum kita mengomentarinya, mari kita tanggap, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana kesaksian dari seorang anak yang ngaku murtadin ini. Saya lahir dari keluarga muslim, dan pada saat itu juga saya nggak tahu siapa Allah saya. Yang saya kenal Allah saya itu adalah zat, tidak berbentuk, tidak mewakili apapun itu. Ketika saya sembahyang menyembah Tuhan, ada salah satu perkataan yang saya sering ucapkan, yang agama saya anjurkan, yaitu apa? Tunjukkanlah kami jalan kebenaran. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran. Saya sudah mempercayai Tuhan, saya mempercayai Allah. Katanya saya mempercayai Allah pasti masuk surga. Tapi kok kenapa selalu ada kata, tunjukkanlah kami jalan kebenaran? Itu menunjukkan bahwa kepastian masuk surga tidak pasti. Tapi saya mengerti bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, iya mengajarkan kebaikan, tetapi beda dengan kekristenan yang saya dapat. Pada saat itu saya membaca Alkitab. Kenapa saya bilang membaca Alkitab? Pada saat saya memberanikan diri saya membaca Alkitab, padahal diri saya bukan orang Kristiani. Karena di kitab saya sebelumnya itu menganjurkan untuk membaca Alkitab. Kalau nggak percaya coba cek sendiri di kitabnya yang sebelumnya, cek sendiri. Itu berada di Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Taurat dan Injil, dan di dalam Injil itu ada cahaya dan kebenaran bagi orang-orang bertakwa. Memberanikan dia untuk membaca Alkitab. Saya baca Alkitab dari Kejadian. Mungkin saya lampang-lampang pada saat itu mendapat satu ayat yang itu di Injil Yohanes ayat 1, bahwa dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan di ayat 3 di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah saya mulai berpikir, firman, siapa firman itu? Siapa kalimat itu? Siapa perkataan itu? Ketika saya baca di Ali Imran ayat 45, di situ yang dikatakan firman itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Saya mulai penasaran siapa Isa Al-Masih ini. Karena di Al-Maidah, di Al-Maidah 46, dianjurkan untuk membaca Alkitab, membaca Injil, karena dalam Injil ada petunjuk, cahaya, dan kebenaran. Dan di situ saya mulai beberapa tahun, saya mulai untuk mencari kebenaran, siapa firman, siapa Isa Al-Masih itu. Saya cari, saya baca semua. Dan saya mendapat siapa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maria, biasa disebut Ibnu Maryam, putra Maryam. Nah itulah sahabat suri ikhwanillah, sebuah kesaksian dari seorang anak yang ngakunya murtadin ya. Sudah jelas dari awal dia menyebutkan dia lahir dari keluarga muslim, tetapi setelah kita mendengar dari awal tengah sampai akhir, bisa kita simpulkan sendiri dan bisa kita tanggapi ya, bisa kita lihat dari gerak-geriknya pula. Beberapa kali anak ini menyebutkan lafaz Allah dengan Allah. Biasanya identiknya lafaz Allah itu hanya dipakai oleh orang-orang yang non-muslim, ya ini orang-orang Kristen. Jadi apakah benar si orang anak ini tadinya itu murtadin atau ya kadal? Ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi dari kesaksian di seorang murtadin anak kecil ini ya, dia menyebutkan apa yang dibacanya itu seperti bahasa kata-kata yang sering dilontarkan oleh para misionaris, tidak lepas dari ihdinas syiratal mustaqim. Benar kan? Ihdinas syiratal mustaqim, dia maksudnya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu agama Islam,
yaitu jalan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat ikhwan fillah, juga si anak ini menyebutkan bahwa dengan membawa ayat Al-Quran, Allah memerintahkan untuk membaca Alkitab, membaca Injil. Padahal sudah jelas ya, tidak ada pendeta yang berani menyebutkan bahwa Alkitab itu adalah Injil. Kitab Kristen itu yang sekarang itu adalah Injil atau Taurat Perjanjian Lama. Tidak ada. Karena apa? Karena sudah jelas Injil dan Taurat sudah tidak ada di dunia ini. Itu menurut pakar sejarah yang disebutkan oleh salah satu pendeta yang kini menjadi seorang mualaf. Dan juga sahabat ikhwan fillah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh seorang anak yang aku nyemur tadi ini sudah banyak sekali para debater orang-orang Islam ya, saudara-saudara kita yang menyanggahnya dengan melapatkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yakni aku adalah firman, mulanya aku adalah firman. Ini sudah banyak sekali sebenarnya ya. Tapi ya semakin banyak mereka mengeluarkan video-video seperti ini, maka kami sebagai orang Islam dan juga saudara-saudara kami seperjuangan dalam channel-channel Muslim tidak akan pernah berhenti juga untuk menanggapi dan menjawab atau mengomentari apa yang mereka lontarkan. Apalagi mereka membawa ayat-ayat Al-Quran. Sudah jelas bagi kita meyakini wal yahkum ahlul kitab, yakni harus membaca atau menghukumi berdasarkan orang-orang Alkitab ya, yakni membaca Injil. Itu adalah perintahan dahulu kepada orang-orang sebelum Injil itu lenyap atau Taurat itu lenyap. Dan sekarang Injil Taurat tidak ada, disalin, seluruhnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini sangat-sangat membingungkan sekali ya, dari gerak-gerik si murtadin ini ya, anak kecil ini. Dari awalnya dia sembahyang karena dianjurkan oleh agamanya untuk membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya, tetapi dia membaca Arabnya mungkin tidak hafal ya. Nah, si orang anak yang ngaku murtadin ini, kalau secara logis dia salat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada lafaz ihdinas siratal mustaqim tidak paham, tidak mengerti, kok bisa dia langsung membuka itu kitab orang Kristen. Dari mana dia dapatnya? Kok bisa langsung mendapatkan kitab orang Kristen? Ya, secara logika kami mungkin dia itu bukan murtadin, melainkan ya kadal. Orang tuanya, keluarganya itu orang Kristen, jadi Alkitab orang Kristen dia memilikinya, gitu. Tapi cobalah sama saudaraku, sahabatku, ikhwan fillah yang menonton ini, coba perhatikan kembali, tanggapi kembali ya. Sangat tidak menunjukkan bahwa seorang anak ini ya begitu murtadin. Tiada lain, menurut kami dia adalah misionaris untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang awam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, akhir kata kita doakan semoga saudara-saudara kita, terlebih kita, keluarga kita, sahabat kita, Allah jaga keimanan, keislaman kita, Allah tetapkan hidayah, taufik kita, sehingga kita tidak memasuki ke dalam jurang pemurtadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.